Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode ini, kami akan menceritakan kisah singkat seorang Raja Daha, Kediri yang berkuasa selama kurang lebih hanya 1 tahun. Jaya Katuang adalah Bupati Gelang-Gelang, kini termasuk wilayah Madiun tepatnya di Desa Ngurawan, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, yang pada tahun 1292 memberontak dan meruntuhkan Kerajaan Singhasari, untuk membangkitkan kembali kerajaan leluhurnya, yaitu Kadiri, tetapi hanya bertahan selama setahun sebelum dihancurkan oleh pasukan gabungan Kekaisaran Mongol dan Majapahit. Jaya Katuang juga sering kali disebut dengan nama Sanjaya, Aji Katong, atau Jaya Katieng. Dalam berita Tiongkok ia disebut Haji Katang. Nagara Kretagama dan Kidung Harsawijaya menyebutkan Jaya Katuang adalah keturunan Kertajaya Raja terakhir Kadiri. Dikisahkan pada tahun 1222 Ken Arok mengalahkan Kertajaya. Sejak itu Kadiri menjadi bawahan Singhasari di mana sebagai bupatinya adalah Jayasaba putra Kertajaya. Tahun 1258 Jayasaba digantikan putranya yang bernama Sastrajaya. Pada tahun 1271 Sastrajaya digantikan putranya, yaitu Jaya Katuang. Ayah Jaya Katuang, Sastrajaya, menikah dengan saudari perempuan Raja Wisnuwardana, karena di dalam prasasti Mula Malurung Jaya Katuang disebut sebagai keponakan Seminingrat, nama lain Wisnuwardana. Prasasti itu juga menyebutkan nama istri Jaya Katuang adalah Turukbali Putri Seminingrat. Dari prasasti Kudadu diketahui Jaya Katuang memiliki putra bernama Ardaraja, yang menjadi menantu Kertanagara. Jadi hubungan antara Jaya Katuang dengan Kertanagara adalah sepupu, sekaligus ipar, sekaligus besan. Nagara Kertagama, Pararaton, Kidung Harsawijaya, dan Kidung Panjiwijayakrama menyebut Jaya Katuang adalah raja bawahan di Kadiri yang memberontak terhadap Kertanagara di Singhasari. Naskah Prasasti Kudadu dan Prasasti Penanggungan menyebut Jaya Katuang pada saat memberontak masih menjabat sebagai Bupati Gelang-Gelang. Setelah Singhasari runtuh, baru kemudian ia menjadi raja di Kadiri. Sempat muncul pendapat bahwa Gelang-Gelang merupakan nama lain dari Kadiri, namun gagasan tersebut digugurkan oleh Naskah Prasasti Mula Malurung, 1255. Dalam prasasti itu dinyatakan dengan tegas kalau Gelang-Gelang dan Kadiri adalah dua wilayah yang berbeda. Prasasti itu menyebutkan kalau saat itu Kadiri diperintah Kertanagara sebagai Yuwa Raja, Raja Muda, sedangkan Gelang-Gelang diperintah oleh Hurukbali dan Jaya Katuang. Lagi pula lokasi Kadiri berada di daerah Kediri, sedangkan Gelang-Gelang ada di daerah Madiun, lebih tepatnya di Desa Ngurawan, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Kedua kota tersebut terpaut jarak puluhan kilometer. Pararaton dan Kidung Harsawijaya menceritakan Jaya Katuang menyimpan dendam karena leluhurnya Kertajaya Kadiri dikalahkan Ken Arok pendiri Singhasari. Suatu hari ia menerima kedatangan Wirondaya, Ranggalawe putra Arya Wiraraja yang menyampaikan surat dari ayahnya sebagai balasan formal terhadap permintaan pertimbangan yang diajukan Jaya Katuang sebelumnya, mengingat Arya Wiraraja adalah dianggap sesepuh Jaya Katuang. Di mana isi pertanyaan surat sebelumnya, mungkinkah Jaya Katuang bisa melakukan balas dendam terhadap Kertanegara akibat kekuasaan Kadiri yang dipimpin Kertajaya merupakan leluhur Jaya Katuang telah ditaklukkan Ken Arok leluhur dari Kertanegara. Atas pertanyaan ini Arya Wiraraja menyarankan supaya Jaya Katuang jika telah terpikirkan secara matang segera melakukan penyerangan karena saat itu Singhasari sedang dalam keadaan kosong, ditinggal sebagian besar pasukannya keluar Jawa. Pengiriman pasukan ini yang juga dikenal sebagai ekspedisi Pamalayu oleh Kertanegara. Adapun Arya Wiraraja adalah mantan pejabat Singhasari yang dimutasi ke Sumenep karena dianggap sebagai penentang politik Kertanagara. Yang pada akhirnya di kemudian hari Arya Wiraraja menyayangkan dan sangat menyesali terhadap apa yang dilakukannya dengan Jaya Katuang. Jaya Katuang melaksanakan saran Arya Wiraraja. Ia mengirim pasukan kecil yang dipimpin Jaran Guyang menyerbu Singhasari dari utara.
Mendengar hal itu, Kertanagara segera mengirim pasukan untuk menghadapi yang dipimpin oleh menantunya, bernama Raden Wijaya. Pasukan Jaran Guyang berhasil dikalahkan. Namun sesungguhnya pasukan kecil ini hanya bersifat pancingan supaya pertahanan kota Singhasari kosong. Pasukan kedua Jayakatwang menyerang Singhasari dari arah selatan dipimpin oleh Patih Mahisa Mundarang, Kebo Mundarang. Dalam serangan tak terduga ini, Kertanagara tewas di dalam istananya. Menurut prasasti Kudadu, Ardaraja putra Jayakatwang yang tinggal di Singhasari bersama istrinya, ikut serta dalam pasukan Raden Wijaya. Tentu saja ia berada dalam posisi sulit karena harus menghadapi pasukan ayahnya sendiri. Ketika mengetahui kekalahan Singhasari, Ardaraja berbalik meninggalkan Raden Wijaya dan memilih bergabung dengan pasukan Gelang-Gelang. Peristiwa kehancuran Singhasari terjadi pada tahun 1292. Jayakatwang lalu menjadi raja, dengan Kadiri sebagai pusat pemerintahannya. Atas saran Arya Wiraraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya yang datang menyerahkan diri. Raden Wijaya kemudian diberi alas tarik, hutan tarik, Sidoarjo, untuk dibuka menjadi kawasan perburuan. Sesungguhnya Arya Wiraraja telah berbalik melawan Jayakatwang. Saat itu Wiraraja ganti membantu Raden Wijaya untuk merebut kembali tahta peninggalan mertuanya. Pada tahun 1293 pasukan Mongol datang untuk menghukum Kertanagara yang telah berani menyakiti utusan Kubilai Han tahun 1289. Pasukan Mongol tersebut diterima Raden Wijaya di desanya yang bernama Majapahit. Raden Wijaya yang mengaku sebagai ahli waris Kertanagara bersedia menyerahkan diri kepada Kubilai Han asalkan terlebih dahulu dibantu mengalahkan Jayakatwang. Berita Tiongkok menyebutkan perang terjadi pada tanggal 20 Maret tahun 1293. Gabungan pasukan Mongol dan Majapahit menggempur kota Kadiri sejak pagi hari. Sekitar 5.000 orang Kadiri tewas menjadi korban. Akhirnya pada sore harinya, Jayakatwang menyerah dan ditawan di atas kapal Mongol. Dikisahkan kemudian pasukan Mongol ganti diserang balik oleh pihak Majapahit untuk diusir keluar dari tanah Jawa. Sebelum meninggalkan Jawa, pihak Mongol sempat menghukum mati Jayakatwang dan Ardaraja di atas kapal mereka, serta membawa rampasan perang dari kerajaan Daha Kediri yang berupa emas, perak, dan barang-barang berharga lainnya. Menurut kitab Pararaton dan Kidung Panji Wijayakrama, Jayakatwang yang telah menyerah lalu ditawan di benteng pertahanan Mongol di Hujung Galuh yang sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Gresik. Menurut Pararaton dan Kidung Harsawijaya, ia meninggal di dalam tahanan penjara Hujung Galuh setelah menyelesaikan sebuah karya sastra berjudul Kidung Wukir Polaman. Terima kasih telah mendengarkan cerita sejarah yang telah kami sajikan ini. Untuk mendukung perkembangan channel ini maka Anda semua selaku pendengar yang budiman bisa berpartisipasi dengan cara menyalakan lonceng dari channel kami dengan meninggalkan komen, like, dan subscribe serta dapat membagikan konten kami di platform yang Anda inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.